untuk pulp and paper. Jadi hutan alam yang ditebang diganti dengan hutan tanaman. Tapi ini adalah kebijakan dari pemerintah, ya, kebijakan nasional. Ya. Kebijakan khusus pengelolaan hutan lestari, produksi lestari dikembangkan ada 3 sistem. Pertama, sistem silvikultur TPTI, tebang pilih tanam Indonesia, yang dilakukan oleh HPH, dulu IU, sekarang namanya IUPH. Di sisi lain, posisi strategis ini ternyata saat ini seperti juga pembicara terdahulu yang menyampaikan bahwa dengan potensi sumber daya alam yang kaya, dia kemudian dengan posisi yang sangat strategis, tapi ternyata beliau juga dianugerahi dengan banyak sekali persoalan, di mana salah satunya kita akan coba komentarnya yaitu di sektor hutan. Uang saja karena mereka sudah dapat izin yang legal dan lagu kita tidak di sana, dan itu hanya uang proyek. Dan wewenang seperti yang dibilang oleh para dari tangan bahwa mereka tidak pulang sampai alam betul, tidak ada betul, tetapi wewenang yang itu sudah diambil dari data dari itu tinggal kawasan yang memang tinggal kawasan konservasi. Pada masalah yang sama, kondisi yang 2008 tadi kalian jauh semua, dan ini kenapa bisa terjadi? Harusnya kan kalau ada bukti, ada apa, kan tidak bisa dibahas para mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat juga apa yang harus dilakukan tentang penyelamatan tadi, karena izin tentang pembukaan lahan terus berlanjut. Nah, ini yang kami harapkan daripada seminar ini, bahwa suara-suara dari mahasiswa dan lembaga swadaya bisa melakukan suatu upaya. Mungkin dari Walhi sudah sering berkomunikasi dengan Menteri Kehutanan sendiri dan menyampaikan aspirasi tentunya yang menyangkut hal positif. Sementara kami sendiri dari Kehutanan dan saya tidak mungkin untuk melakukan protes terhadap aturan-aturan yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk kami melaksanakan dengan keterbatasan dan kemampuan yang ada di lapangan. Tapi untuk save our forest atau save of your forest tentu datangnya dari kita semua, dan saya sangat berharap dari forum ini bisa muncul suatu apakah tulisan atau apa nanti yang bisa disampaikan ke departemen. Penambahan luas wilayah konservasi apakah bisa berpengaruh terhadap perbaikan kondisi? Kalau Walhi mungkin menjawabnya pasti ada pengaruh tapi tidak signifikan, karena tidak sebanding dengan pengembangan hutan alamnya sendiri yang terus masih berlangsung. Untuk itu makanya Walhi selalu mendesak pemerintah untuk segera hentikan dulu pengembangan. Semua aktivitas pengembangan hutan alam itu harus dihentikan dahulu. Baru kemudian kita melakukan evaluasi, kemudian menata ulang di sektor perhutanan. Itu satu. Tentang konteks moratorium tadi mungkin saya hanya menunjukkan perbedaan moratorium yang diusulkan oleh teman-teman civil society ini, NGO, dengan apa yang dimaksud sekarang itu jelas beda. Karena kalau yang kita maksud ini adalah konversinya, kemudian sementara konversinya, dan tentang itulah yang kita gunakan sebagai untuk menata luas tanah. Tapi kalau yang dilakukan dengan seperti ini enggak, itu tidak ada. Jadi itu tuh pemberian izin. Yang diberikan bukan moratorium, ini moratorium pemberian izin, bukan benar moratorium tebang. Jadi tidak ada hubungannya dengan penghancuran hutan dengan izin gitu. Karena untuk kasus Riau tidak dikasih izin, kawasannya itu tidak ada lagi, ini tidak ada hubungannya. Jadi menurut saya, jadi biar capaiannya sama, bahwa
tidak ada hubungan loh yang impres yang kemarin moratorium itu yang kita maksud moratorium itu tidak ada hubungannya. Jadi itu aja dulu sehingga masih relevan apa yang masih kita sorot sekarang bahwa moratorium itu harus dilakukan sekarang juga. Terima kasih. Inpres moratorium yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, kami meyakini bahwa inpres ini tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perbaikan tata kelola di sektor kehutanan. Khususnya di Riau, bahwa inpres ini baru akan diberlakukan tahun depan atau tahun 2012. Sehingga kita melihat bahwa hal ini merupakan komitmen yang setengah hati dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menanggulangi persoalan di sektor kehutanan. Karena kita tahu bahwa Riau merupakan provinsi yang terparah dalam kerusakan hutan yang ada di Indonesia. Terkait impres moratorium yang dikeluarkan oleh Presiden melalui impres nomor 10 2010 ini, kita lihat ini tidak signifikan dan tidak sesuai dengan sebenarnya kondisi alam yang khususnya di Riau. Karena moratorium yang dikeluarkan ini adalah moratorium perizinan. Ini yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat. Jadi masyarakat jangan mendengar bahwa ada inisiatif moratorium itu konteksnya adalah penebangan hutan dan menjaga melestarikan hutan. Ini jauh sebenarnya daripada hal itu. Ini lebih kepada perizinan. Dalam konteks Riau padahal ini tidak ada pengaruh apa-apa karena semua kawasan yang ada di Riau ini itu udah dibagi rata dan habis semuanya dengan konsesi dan izin. Jadi kedepannya ini dalam 2 tahun ini penghancuran akan tetap terjadi gitu. Jadi yang sebenarnya yang harus dilakukan sekarang ini adalah moratorium konversi hutan dan konversi lahan. Karena melalui moratorium izin ini itu yang tersisa itu hanya kawasan-kawasan yang seharusnya tanpa moratorium itu akan selamat karena itu adalah kawasan-kawasan konservasi dan kawasan-kawasan yang seharusnya memang tidak mungkin lagi untuk dikelola gitu. Jadi menurut jikalau hari ya ini sesuatu yang tidak signifikan dan tidak tepat untuk kawasan yang khususnya kawasan Riau. Sebenarnya kalau memang Presiden inisiatifnya hanya pada taraf menunda perizinan, saya rasa seharusnya kita berharap pemerintahan daerah itu bisa lebih progresif lagi, lebih maju lagi dan mengeluarkan moratorium untuk konversi hutan. Sebenarnya ini bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini sudah dibuktikan bahwa kayak di Aceh mereka berhasil mengeluarkan perda tentang moratorium dan hal ini langkah maju ini saya rasa harus diikuti oleh pemerintahan daerah Riau harusnya.